selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dan Oma Endang Lestari dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 26 Agustus 2022. Selamat pagi Oma. Selamat pagi. Apa kabar? Baik-baik aja. Puji Tuhan. Oma, hari ini kita mau bercerita tentang Santa Teresia Yornet. Jujur nih Oma, saya pribadi dan mungkin juga sebagian dari pemirsa Oke Hari Ini belum mengenal lebih jauh tentang Santa Teresia ini. Bisa Oma ceritakan bagaimana kisah sosok figur dari Santa Teresia ini Oma? Ya, Teresia ini lahir di Aituna di Spanyol ya, pada tanggal 9 Januari 1843. Orang tuanya adalah seorang petani yang miskin tetapi saleh dan sangat beribadah pada Tuhan. Teresia belajar di kampung halamannya sendiri sampai ya menyelesaikan pendidikan sebagai seorang guru. Selanjutnya Teresia itu mengajar anak-anak di daerah itu di sekolah dasar Argensola. Dan Teresia ini sangat disukai, disenangi oleh para orang tua yang mempunyai anak sekolah di bawah bimbingannya, sebab dia mengajar dengan sangat piawai sekali. Baik. Jadi Santa Teresia ini seorang guru ya Oma? Iya. Luar biasa. Lalu bagaimana kisah rohani dari Santa Teresia hingga menjadi seorang biarawati Oma? Ya, semula dia adakan passionnya itu sebagai seorang guru, tapi dia punya panggilan yang lebih tinggi dari itu dan lebih kudus dan suci, yaitu untuk menjadi seorang biarawati. Oleh karena itu, ia memasuki novisiat suster-suster di suster Claris ya, di tempat di mana dia berada. Ya. Yaitu merawat para orang tua ya. Tetapi dalam perjalanan untuk menjadi seorang biarawati, beliau itu mendapat kendala ya, sebab kesehatannya tidak baik sehingga ia ditolak memasuki novisiat suster-suster Claris tersebut. Beberapa saat kemudian ia bertemu dengan seorang imam yang sangat saleh yang menyarankan supaya ia memasuki satu kongregasi di mana diharapkan semua yang memasuki kongregasi tersebut mempunyai panggilan untuk merawat orang-orang tua yang sakit dan miskin. Oke. Baik, sayang sekali ya Oma, Santa Teresia tidak diperkenankan untuk mengikrarkan kaulnya yang pertama. Namun meskipun demikian, beliau tetap semangat dan terus berkarya dalam hidup membiara. Hingga pada akhirnya bertemu dengan seorang imam yang saleh ya Oma, dan mendirikan kongregasi. Lalu bagaimana kisah selanjutnya Oma? Selanjutnya dia memantapkan diri mendirikan kongregasi suster-suster kecil di mana para anggotanya adalah biarawati yang ada di tempat dia berada. Selanjutnya oleh para suster tersebut dia diangkat sebagai pemimpinnya dan diberi julukan Teresia Yesus. Yang luar biasa itu, dalam 15 tahun kongregasi itu bertumbuh berkembang sehingga mempunyai rumah
tempat perawatan untuk orang tua itu sebanyak 58. Wow. Yang tersebar di Spanyol maupun di Amerika Selatan. Ya. Oke. Luar biasa sekali Oma. 15 tahun berkarya dan anggotanya udah melayani di 58 rumah jompo ya Oma, di berbagai negara pun. Ya, luar biasa sekali. Lalu bagaimana kelanjutan dari kisah pewartaan Santa Teresia ini? Tapi ya semuanya tidak, sebuah perjalanan hidup seseorang, semua peristiwa di dunia ini tidak selalu mulus ya. Pada saat itu terjadilah suatu wabah, yaitu wabah kolera. Sehingga memakan korban sebanyak 24 suster, 70 lansia yang meninggal. Hati biarawati Teresia itu amat sedih. Walaupun demikian dia menyerahkan semua kendala itu pada Tuhan, dan dia tetap menyarankan, memberi nasihat pada teman-temannya untuk tetap tegar untuk melanjutkan pelayanannya pada orang-orang tua, sehingga mereka mendapatkan di hari tuanya itu kebahagiaan. Ya. Sayang sekali Oma, 24 suster dan 70 orang tua harus meninggal dalam wabah penyakit kolera ya Oma. Pemirsa, oke, hari ini dari Santa Teresia Yornet kita boleh belajar untuk tetap bersemangat dan tidak berputus asa, khususnya ketika kita mengalami kegagalan. Santa Teresia Yornet tidak diperkenankan untuk mengikrarkan kaulnya yang pertama, namun demikian beliau tidak berputus asa, bahkan tetap semangat dalam menjalani hidup membiara. Demikian juga dengan kita, ketika kita mengalami kegagalan, kita harus tetap bersemangat dan tidak berputus asa. Baik Oma, terima kasih atas ceritanya. Dan sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Santa Teresia Yornet, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih sekali lagi Oma Endang atas ceritanya yang sangat menginspirasi. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini berikutnya. Oke hari